Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, sampai hari ini Bu Mary masih diberikan kesempatan untuk menjadi guru kalian. Semoga di tengah kondisi yang masih berlangsung pandemi seperti sekarang, kalian masih tetap semangat, kalian masih selalu melakukan sholat 5 waktu tepat waktu, dan tentu saja kalian menjadi anak salih dan salihah yang selalu patuh terhadap orang tua kalian masing-masing. Anak salih dan salihah, di kesempatan kali ini Bu Mary ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama mengenai adab belajar, yang kedua mengenai adab meminta izin. Langsung saja anak salih dan salihah, Bu Mary akan menyampaikan mengenai adab belajar. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah disampaikan, menuntut ilmu itu wajib atas tiap muslim. Arti dari hadis tersebut berarti mau kamu perempuan, mau kamu laki-laki, kita itu harus tetap belajar. Harus tetap belajar. Kalau sekarang berarti kalian belajarnya di sekolah dasar Islam terpadu ya Mas dan Mbak. Setelah itu kalian juga tetap belajar melanjutkan ke SMP, ke SMA, kuliah, dan selanjutnya. Dan perlu diingat, belajar itu tidak perlu di sekolahan saja, di luar sekolah pun bisa. Langsung saja untuk adab belajar yang perlu kalian ingat dan perlu kalian lakukan, dan yang paling penting adalah kalian itu harus bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh yang ingin Bu Mary sampaikan terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah bersungguh-sungguh saat di awal kalian belajar. Caranya bagaimana? Pertama, saat kalian duduk itu, kalau di awal belajar itu kalian sudah tenang dulu. Lalu alat tulisnya, bukunya sudah kalian siapkan. Bersungguh-sungguh yang kedua yaitu saat kalian belajar. Bagaimana caranya? Yaitu kalian harus mendengarkannya dengan seksama. Seksama di sini dalam arti kalian itu tidak sambil mengobrol atau bercanda dengan temannya atau melakukan hal lain yang bisa menimbulkan keributan. Bersungguh-sungguh yang ketiga adalah setelah selesai belajar. Jadi setelah selesai belajar itu kalian itu harus jangan pernah bersikap sombong. Jadi itu kalian harus bersikap seperti padi. Mungkin kalian pernah mendengar sebuah pepatah yang berbunyi, padi semakin berisi semakin menunduk. Artinya semakin kalian belajar banyak hal, kalian itu jangan menjadi anak yang sombong. Kalian itu jangan menjadi anak yang sok tahu, tapi menjadilah anak yang selalu rendah hati alias tidak sombong. Yang kedua, Bu Mary ingin menyampaikan adab meminta izin. Adab meminta izin di sini adalah mengenai bagaimana caranya saat kalian izin saat mau meminjam dan memakai barang orang lain, baik itu di sekolah ataupun di luar sekolah. Jadi yang pertama adabnya adalah kalian itu harus bertanya dulu boleh atau tidak. Jadi jangan langsung ambil barang tersebut ya Mas dan Mbak. Yang kedua, setelah kalian misal sudah diizinkan, kalian itu harus menggunakan barang tersebut dengan baik. Jangan sampai barang tersebut menjadi rusak ataupun ada beberapa bagian dari barang tersebut yang hilang. Yang ketiga, setelah kalian selesai meminjam atau memakai barang tersebut, kalian harus mengembalikan barang tersebut terhadap pemiliknya. Bagaimana caranya mengembalikan barang tersebut? Apakah dengan cara dilempar atau apakah dengan cara diberikan dengan diam-diam? Tentu saja tidak anak salih dan salihah, tapi dengan memberikannya dengan cara yang sopan. Yang sopan bagaimana? Yaitu dengan cara memberikannya menggunakan tangan kanan. Setelah memberikannya menggunakan tangan kanan, jangan lupa kalian mengucapkan terima kasih karena yang tadi kalian gunakan itu bukan milik kalian. Itu saja yang ingin Bu Mary sampaikan. Semoga kalian saat belajar dan saat meminta izin kalian bisa melakukan sesuai adab yang tadi Bu Mary sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar anak soleh-solehah sekalian? Semoga hari ini anak soleh-solehah dalam keadaan baik dan ayah bunda di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Bu Neni akan menjelaskan sedikit mengenai adab terhadap guru dan adab terhadap teman. Jadi silahkan disimak baik-baik ya anak soleh dan solehah. Nah, anak soleh-solehah sekarang yaitu adab terhadap guru akan Bu Neni sampaikan secara umum. Jadi mulai dari yang pertama yaitu memuliakan guru dan menghormati guru. Nah, kenapa anak soleh-solehah sekalian itu harus memuliakan dan menghormati guru? Karena dengan memuliakan dan menghormati guru, insya Allah nanti ilmu yang akan anak soleh-solehah dapatkan itu bisa bermanfaat dan mendapat barokahnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, patuh dan ridho terhadap guru. Jadi anak soleh-solehah sekalian harus patuh dan ridho terhadap guru. Kenapa harus ridho terhadap guru? Tidak boleh membeda-bedakan guru ini cantik, Pak guru itu tidak ganteng. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Harus tetap ikhlas seperti apapun guru dan Pak gurunya. Kemudian yang ketiga itu jangan ujub atau sombong pada guru. Jadi dimanapun anak soleh-solehah bertemu dengan bapak dan ibu guru, anak soleh-solehah harus menyapa beliau terlebih dahulu. Jadi anak soleh-solehah itu setidaknya memberikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian anak soleh-solehah mencium tangan. Karena kita sedang dalam pandemi, maka anak soleh-solehah boleh dengan menyapa seperti ini saja, oke ya. Kemudian yang kelima, selalu mendoakan guru. Jadi anak soleh-solehah bukan hanya mendoakan diri sendiri dan orang tua saja ya, tapi karena guru juga orang tua kedua di sekolah. Jadi anak soleh-solehah harus mendoakan bapak dan ibu guru juga demi kebaikan anak soleh-solehah sekalian. Kemudian yang keenam itu meminta izin guru sebelum bertanya atau ketika ada keperluan. Nah, kalau anak soleh-solehah berada dalam ruang kelas, maka ketika anak soleh-solehah itu mau menanyakan sesuatu atau meminta izin keluar kepada guru, maka harus dengan sopan santun. Bisa mengangkat tangan terlebih dahulu atau maju ke depan menemui bapak atau ibu guru. Dan ketika pembelajaran online, anak soleh-solehah boleh menanyakan dengan meminta izin di grup-grup online seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh itu tidak menyinggung perasaan guru. Jadi anak soleh-solehah harus menjaga ucapan anak soleh-solehah sekalian. Tidak boleh menyinggung perasaan gurunya. Tidak boleh membanding-bandingkan bapak dan ibu guru dengan orang lain yang mungkin lebih bisa, yang anak soleh-solehah tahu. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, senantiasa berbaik sangka dan merendah diri pada guru. Nah, anak soleh-solehah sekalian, meskipun bapak dan ibu guru belum menyampaikan materi semuanya, tapi anak soleh-solehah sekalian harus tetap berbaik sangka bahwasanya di lain waktu bapak ataupun ibu guru akan memberikan materinya dan menjelaskannya lebih rinci pada anak soleh-solehah sehingga dapat dipahami. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya memasuki materi yang kedua, yaitu adab berteman. Yang pertama yaitu berteman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak soleh-solehah kalau berteman itu tidak boleh diniatkan karena temannya kaya atau temannya banyak jajannya, tidak boleh ya, tapi diniatkan karena Allah. Kemudian yang kedua, memilih teman yang baik. Jadi kalau semisal ada teman dari anak soleh-solehah kok kurang baik, itu lebih baik untuk dijauhi. Kemudian poin yang ketiga yaitu lemah lembut terhadap teman. Nah, anak soleh-solehah tidak boleh
nakal dengan temannya, tidak boleh mengejek temannya, dan perbuatan-perbuatan yang lain yang tidak disukai Allah. Poin keempat itu menjaga kerukunan dengan teman. Nah, di poin keempat, anak soleh-solehah sekalian harus menjaga hubungan baik antara kelas 1 dan kelas 2, antara kelas 2 dengan yang lainnya, teman-teman sekelas, dan tidak boleh saling mengejek seperti itu ya. Kemudian yang kelima itu menerima kekurangan teman. Nah, kalau semisal anak soleh-solehah itu merasa memiliki kelebihan, maka tidak boleh memandang teman-teman yang lain itu lebih rendah. Jadi harus tetap menerima apapun yang dimiliki oleh temannya. Kemudian poin keenam itu memaafkan kesalahan teman. Tidak boleh tidak memaafkan ya, karena dengan saling memaafkan maka kita akan mendapat barokahnya berteman. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, jangan saling mencela. Nah, biasanya anak soleh-solehah itu kalau tidak diawasi sama ibu atau bapak guru atau orang tua, kalau semisal anak soleh-solehah sedang berkumpul dengan temannya, sukanya mencela. Kadang mencela karena temannya jelek atau karena temannya suka ngobrol. Itu tidak boleh ya. Jadi harus berteman dengan sebaik-baiknya. Begitu ya. Jadi demikian adab terhadap guru dan adab terhadap teman yang dapat Bu Neni sampaikan. Semoga anak soleh-solehah bisa memperhatikan dan mengamalkannya sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak soleh-solehan semuanya yang Parko banggakan, Parko cintai, Parko melanjutkan menyampaikan tentang adab makan. Ya, yang pertama adab makan yaitu anak soleh memperhatikan kebersihan. Cuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dan air yang mengalir. Biar kuman-kuman yang ada di tangan itu hilang, insya Allah makanan yang masuk dalam tubuh kita insya Allah makanan yang sehat. Itu yang pertama, cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Yang kedua, perhatikan, jika anak soleh mau makan, yang pertama adalah duduk terlebih dahulu. Ya. Ambil makanan secukupnya. Perhatikan, ambil makanan secukupnya, tidak berlebihan. Jadi tidak ada sisa makan ketika kita makan. Itu seperti itu. Yang kedua, ambil yang terdekat. Setelah makanan sudah siap di depan anak soleh-soleh semuanya, jangan lupa membaca doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya apa ya? Semuanya anak soleh. Lalu contohkan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Setelah baca doa baru makan. Ketika makan pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa dan tidak sambil ngobrol. Ya, tidak sambil ngobrol dan tidak berdiri, ya, ataupun lari-lari. Itu tidak boleh. Duduk tenang, tertib. Setelah makan selesai, anak soleh jangan lupa membaca doa setelah makan. Ada di buku ini yang umum. Kalau anak soleh lupa, sudah diajarkan di kelas 1, Pak Argo bacakan. Bagi anak kelas 1 yang baru, silakan nanti bisa dibuka di buku umum. Ada di situ doa sesudah makan. Perhatikan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu doa sesudah makan. Setelah doa selesai, rapikan piringnya, rapikan alat makannya, langsung cuci tangan kembali. Demikian tentang adab makan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-solehah semuanya? Alhamdulillah, luar
luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Bu Is akan menyampaikan tentang adab di toilet. Ya, anak soleh soleha semua mungkin sudah tahu ya, dan insya Allah beberapa anak soleh soleha ataupun semuanya ya mungkin sudah melakukan untuk adab-adab di toilet. Apa sih artinya dari adab itu ya? Ada yang sudah tahu? Ya, adab itu tata cara yang baik. Ya, Bu Is akan menyampaikan untuk adab di toilet. Yang pertama, membaca doa sebelum masuk toilet. Bagaimana doanya anak soleh soleha? Doanya Bu Is contohin ya. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu doa masuk ke toilet. Setelah itu kita melangkah ke toilet dengan menggunakan kaki kiri dulu. Kaki melangkah masuk ke kamar mandi. Itu adab yang kedua. Yang ketiga, tidak membawa mushaf atau Al-Quran di dalam kamar mandi. Terus yang keempat, tidak boleh membaca Al-Quran, bernyanyi-nyanyi, dan bercakap-cakap di toilet. Terus yang selanjutnya, yang kelima itu berusaha menghemat air. Tidak boleh buang-buang air. Kita gunakan air secukupnya. Terus yang selanjutnya, yang keenam itu menjaga kebersihan toilet. Terus yang ketujuh, keluar toilet menggunakan kaki kanan. Kemudian berdoa setelah keluar dari kamar mandi. Bagaimana doanya anak soleh soleha? Ya, Bu Is contohin ya. Ghufranaka. Nah, doanya sangat singkat. Insya Allah anak soleh soleha cepat bisa ya, dan sudah bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah ataupun di sekolah. Terus yang kedelapan, tidak meninggalkan atau memasukkan sampah ke dalam toilet. Demikian adab di toilet yang Bu Is sampaikan. Mudah-mudahan anak soleh soleha bisa mempraktekkan baik di rumah ataupun di sekolah dan di tempat-tempat yang lainnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.